Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Zaza Aulia Wijaya dengan NPM akhir 196. Oke, di sini saya ingin mengerjakan tugas atau remedi dari Ibu Selma, dari Ibu Selma dan Bu Nanda terkait perbaikan nilai UAS kemarin. Untuk itu, uh, langsung saja pada soalnya. Di sini ada soal, maaf, di sini saya akan ke bagian sheet pertama. Astagfirullah, apa ini? Ke bagian soal arus kas. Di sini ditanyakan tentang membuat laporan arus kas yang tidak langsung, secara tidak langsung atau indirect method. Jadi yang pertama adalah membuat judulnya terlebih dahulu di sebelah sini, yaitu nama corp-nya adalah Gratia Corp. Gratia Corp. Kemudian ada laporan arus kas. Kemudian di sini ini adalah tahun akhir, jadi untuk tahun yang berakhir maaf, 31 Desember tahun 2022. Ini adalah kita pakai indirect method, jadi kita tulis indirect methodnya atau metode tidak langsung. Karena ini saya pakai bahasa Indonesia, jadi pakai metode tidak langsung, bukan indirect method. Kemudian hal yang pertama saya adalah merapikan dulu ya, karena ini saya mau gini dulu, lalu saya taruh di tengah. Sebenarnya, oke. Kemudian yang pertama yang kita lakukan adalah langsung kepada bagian arus kas yang dari aktivitas operasi. Nah, ini saya akan mengetik terlebih dahulu. Dari aktivitas operasi. Sepertinya benar-benar seperti ini. Kemudian ya apa sih? Ya itulah pokoknya. Ini gini berarti. Yang pertama tuh kita menentukan laba bersihnya terlebih dahulu ya. Kok bersih? Laba bersih. Ini kita coretkan 1. Nah, laba bersihnya itu kita dapat dari informasi di sini, yaitu informasi laba ditahan. Dari tahun 2022 dikurangi dengan tahun 2021. Hasilnya 40.000 sama dengan 40.000 750 dikurangi 15.000.
ini. Ini adalah laba bersihnya. Sebentar. Ini tadi pakai apa ya? Pakai apa ya ini ya? Inggris kayaknya. Ya, oke. Terus habis itu yang kedua yaitu adalah kita menghitung penyesuaiannya. Penyesuaian dari aktivitas operasi. Nah, yang pertama itu kita ada dari kerugian ya. Ini soalnya ada di sini. Kerugian atas penjualan peralatan. Di sini karena saya sudah menghitung dari tertulis, jadi saya sudah siap untuk ini. Itulah pokoknya. Oke. Nah, ini tuh kerugian kerugian atas penjualan peralatan. Nah, di sini harga perolehannya kan 11.000 ya. Ini harga perolehan 11.000 dan dia disusulkan 30%, dan pada saat pelepasan dia itu dijual dengan seharga 2.500. Jadi disusutkannya 30%, jadi harga bukunya atau book value-nya itu 70%. Jadi 70% dari 11.000. Sorry. Berarti sama dengan 70%, 0,7 aja, 0,7 dikali, mana kalinya? Dikali dengan 11.000 ya. Hasilnya seperti ini. Kayaknya 0,0. Seperti ini. Terus ini sebentar. Nah, kemudian dia dikurangi dengan yang dijualnya. Yang dia kan dijual seharga 2.500 ya. Jadi dikurangi dengan 2.500. Nah, ini kerugiannya seharga 5.200. Karena dia harusnya menjual 7.700, tapi dia menjual 2.500. Jadi kerugiannya 5.200. Kemudian ada keuntungan kerusakan pada pasca banjir. Keuntungan kerusakan di sini itu ini mengklaim asuransi ya. Jadi klaim asuransinya kan belum sama pajak. Jadi kita tambahkan dengan pajaknya. Tadi itu sama dengan, nah ini pajaknya berapa? 33.000 ditambah dengan pajaknya 4.000. Nah ini terus kita kurangi dengan nilai gedungnya. Nilai gedungnya di sini berapa? Nilai gedung 29.750. 29.750 dikurangi dengan akumulasi depresiasinya gedung, yaitu 6.000.
Ya 13.250, tapi di sini keuntungan kita minus. Salah. Oke, 13.250. Kemudian ada biaya penyusutan. Kemudian biaya depresiasi. Di sini biaya penyusutannya itu kita lihat dari tahun 2022. Aku masih depresiasinya peralatan ya. Ini ini kan undang-undang kan 2000 ya. Nah, ini dikurangi 4.500. Seperti ini. Sama dengan 2000 bentar ya. 2000 dikurangi 4.500. Ini kan yang 4.500 tuh yang tahun sebelumnya. Terus ini ditambah dengan yang baru ini, yang peralatan dengan yang peralatan bahan nomor 1. Ya Allah. Dan nomor 1 yang telah disusutkan 30%. Tuh jadi itu dikali ya. 0,3 di 0,3 kali itu 11.000. Seperti ini. Jadi 800 biaya penyusutannya. Kemudian ada amortisasi. Yang tadi kan depresiasi ya. Sekarang amortisasi karena ini adalah aset tak berwujud. Oke. Amortisasi hak cipta. Di sini kita lihat ada amortisasi hak cipta di tahun 2021 yang seharga 5.250, terus dan 2022-nya itu seharga 5.000. Ya, tinggal dikurangkan saja tahun 2021. Tinggal diselisihkan aja antara 2021 dengan 22. Itu 5.250 kurangi yes. Nah, seperti itu. Kemudian ada yaitu akun berikutnya adalah keuntungan penjualan. Ini di sini. Di sini ada ini investasi ekuitas dengan harga ini. Nah, ini tuh kita masukkan ke operasi. Yang masukkan di operasinya itu adalah keuntungannya. Untuk semuanya itu masuk ke dalam arus kas dari aktivitas investasi. Tapi kalau misalkan aktivitas operasi, kita masukkan keuntungannya saja. Kelihatan mukaku. Keuntungan penjualan investasi ekuitas. Nah, di sini tuh, ini kan di soal tuh terdapat ini nih. Investasi ekuitas dan perdagangan dijual dengan harga 1.500 di atas biaya perolehannya. Berarti 1.500 inilah yang menjadi keuntungan. Tapi ini keuntungan, maka kita minus. Kemudian di sini ada
peningkatan piutang usaha. Kok banyak sekali ini. Nah, dari peningkatan piutang usaha, kita bisa lihat di dalam neracanya, itu tuh sini nih, piutang. Nah, 10.000 ke 12.000, 12.250. Ini menunjukkan bahwa si perusahaan itu sudah mengutangkan asetnya ke lain. Jadi kasnya berkurang kan. Nah, kalau berkurang berarti kita minus aja. Jadi minus 10.000 dikurangi 12.250. Jadi nah, tapi di sini ada cadangan kerugian piutang. Nah, di situ juga akan diperhitungkan juga. Di situ juga akan diperhitungkan juga sama dengan kita perhitungkan terlebih dahulu yang piutang ya, yang akut piutang ya. Nah, yang akut piutang itu yang 2022 kan 12.250. Dikurangi dengan yang 2021. 2021 itu berapa itu? 10.000. Sini ditambah dengan cadangannya. Cadangannya tuh ini yang 2022, 2021, 4.500 dikurangi tapi ini minus. Ini kita salah ya. Sebentar. Karena ini peningkatan usaha, jadi harusnya ini tuh minus. Karena dia ada piutang yang meningkat, jadi kasnya keluar kan. Minus 12.250. Ini itu dikurangi nah minus 3.750. Terus di sini ada peningkatan persediaan. Nah, untuk peningkatan persediaan di sini kita bisa lihat nah itu 2021 tuh kan ada 10.000, 2022 kan ada 12.000. Jadi ada peningkatan 2.000. Nah, peningkatan inilah itu diminus karena apa? Karena kalau persediaan bertambah berarti kasnya berkurang. Jadi ini tuh diminus. Langsung minus aja ya. Minus 2.000. Nah, peningkatan piutang usaha ini kan juga uang kita keluar ya. Tapi masih berupa piutang, belum berupa kas karena si pengutang itu belum membayar utangnya. Oke. Kemudian ada peningkatan piutang usaha di sini. Peningkatan utang. Peningkatan utang. Nah, peningkatan utang ini kita bisa lihat di neraca. Ini, ini ini. Ini 4.000 ke 5.000 kan selisihnya 1.000.
Nah, kalau misalkan kalau utang, berarti kita kan mengutang dari orang lain. Berarti kita mendapatkan uang itu, mendapatkan kas dari orang lain berupa utang. Jadi pendekatan ini dia bersifat positif atau bersifat menambah kas 1.000. Ya Allah, bentar. Terus habis itu, nah ini kalau sudah semuanya berarti, nah kalau udah selesai semuanya berarti kita tambahkan ya. Jadi ini adalah kas bersih dari aktivitas operasi. Ini sepertinya di sini. Sebentar. Ini kita tebalkan aja biar kelihatan. Nah, ini majukan 1. Nah, berarti di sini mana sih tadi? Ini nih. Nah, ini kita zoom ya. Ini saya zoom dari sini sampai sini. Nah, ini adalah 13 dan 50. Untuk kas bersihnya itu dia tinggal ini sampai di zoom juga. Allah. Bukan di zoom sih, bisa jadi bisa tambah. Ini sama ditambah. Ya, itu aja. Ini tambah ini. Nah, ini adalah kas bersih dari aktivitas operasi. Selanjutnya adalah arus kas dari aktivitas investasi. Nah, di sini langsung saja ke akun pertama, yaitu ya Allah. Yaitu adalah tadi yang penjualan ekuitas, yang tadi yang saya bilang keuntungan yang di aktivitas operasi itu di aktivitas yang di aktivitas operasi itu yang keuntungannya. Nah, untuk yang semuanya itu masuk ke aktivitas investasi. Itu penjualan penjualan investasi ekuitas. Penjualan investasi ekuitas. Nah, untuk penjualan investasi ekuitas, kalau tadi adalah keuntungan, maka ini adalah kas yang didapat. Nah, kas yang didapat ini tuh dari ini. Kan ini kan tadi investasi keuangan non perdagangan dijual dengan harga 1.500 di atas biaya perolehan. Sedangkan biaya perolehannya adalah mana di? Nah, ini 3.000. Nah, berarti 3.000 ditambah 1.500. 3.000 tambah 1.500. Seperti itu.
Karena ini penjualan, jadi kita menambah kas. Kemudian di akun kedua ada penjualan dari peralatan yang data tambahan nomor 1 yang ini itu juga taruh di arus kas aktivitas investasi. Kok nggak mendorong juga. Penjualan peralatan. Nah, untuk penjualan peralatan ini persyaratan dengan harga perolehan 11.000 lalu disudutkan dan pada satu pelepasan dijual harga 2.500. Jadi kita mendapatkan uang kas harga 2.500 akibat pelepasan peralatan itu. Jadi artinya 2.500. Nah, terus habis itu ada dari pembelian peralatan. Nah, ada dari pembelian peralatan. Ini tuh dari neraca. Nah, pembelian peralatan itu 40.000 ini. Terus dikurangi dengan 20.000. 20.000. 40.000 20.000 40.000 dikurangi dengan 20.000 terus ditambah dengan biaya ini dia perolehan ini 11.000 sama dengan 40.000 dikurangi 20.000 ditambah Nah, tapi di sini tuh herannya. Nah, ini kan ada di sini ada bilang ya. Ini nih. Mana tadi? Nah, nih. Kas dan surat utang jangka panjang itu sebesar 16.000 diberikan untuk akuisisi peralatan. Jadi, 31.000 tuh enggak semuanya kas. Ada dia diakuisisi jadi dari dua ini, diakuisisi dua ini. Kas sama surat utang jangka panjang. Dan untuk surat utang jangka panjangnya diakuisisi sebesar 16.000 dan sisanya yaitu ya kita buat jadi kas. Jadi 31.000 ini tuh bukan semuanya kita taruh di arus kas ini, tapi hanya 31.000 dikurangi dengan 16.000 yang merupakan jangka panjang. Nah, itu sisanya baru diakui jadi arus kas investasi ini. Seperti itu. Karena dia pakai dua, kas dan utang jangka panjang. Ini langsung saja karena ini pembelian ya. Jadi gini deh. Kata skip. Kalau 20.000 ini dikurangi dengan apa tadi? 16.000 ya. 16.000 tuh yang akuisisi yang utang jangka panjang. Nah, ini di minus karena dia pembelian. Karena dia mengeluarkan ya. Nah, ini minus 15.000. Seperti itu. Untuk kelas yang kemudian yaitu ada hasil penjualan aset yang rusak pasca banjir.
Hasil penjualannya pasca banjir itu yaitu yang tadi itu klaim asuransi ya. Yang ini klaim asuransi yang ini, aduh mana tadi? Nah ini hasil klaim asuransinya tinggal ditambah dengan pajaknya. Jadi 33.000 ditambah pajaknya 4.000 jadi 37.000. Oke, kemudian tidak ada. Kemudian langsung kita sum atau kita kas bersih ya, kas bersih dari penggunaan aktivitas investasi. Aktivitas investasi. Alhamdulillah. Ini kita zoom di sebelah sini. Rp29.000. Kemudian kita sudah memasuki yang ketiga yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan ya berarti ya. Gini. Dan ini yang ini pendanaan. Nah, di sini tuh pendanaan tuh cuma dua, yaitu pembayaran dividen dan juga kenaikan HP, penurunan bersih hasil bayar. Untuk apa namanya di sini ada pembayaran dividen dan ini menggunakan kas ya, berarti semuanya diakui. Sebesar 5.000 diakui. Pembayaran dividen. Pembayaran dividen. Pembayaran dividennya seharga 5.000 ya. Nah, tapi ini pembayaran sifatnya, jadi ini minus karena dia keluar ya. Uang kasnya keluar. Kemudian ada penurunan hasil bayar. Nah, di sini untuk penurunan hasil bayarnya, jadi di sini ada kita lihat hasil bayar tuh buat vessel yang jangka pendek. 4.000 dan 3.000. Nah, ini kan ada penurunan ya, berarti kita membayar vessel bayarnya itu seharga 1.000. Jadi kalau misalkan kita membayar, berarti arus kasnya mengurang, jadi kita minus. Bener kan 1.000 ya. Langsung di sini langsung kas bersih ya. Dari aktivitas pendanaan. Oke, tinggal di zoom saja.
Oke, segitu. Kemudian, nah ini di sini kita tulis kenaikannya. Jadi kenaikan kasnya adalah total dari semuanya. Nah, untuk kenaikan kasnya kita ini zoom out aja. Astagfirullah. Nah, di sini berarti ya. Oh, enggak di sini. Ya di sini. Nah, ini sama dengan kita ini di sini ini ya berarti. Enggak. Aduh, salah. Yang ini diginiin aja biar enggak. Nah, kenaikan gasnya seharga kita zoom. Nah, 35.500. Kemudian, nah saldo kita lihat nih saldo akhir tahun 2021. Kita lihat saldonya ada berapa? 23.000. Nah, untuk itu jadi saldo akhir atau saldo di tahun 2022 kita bisa lihat tinggal ditambah saja kenaikan kasnya dengan saldo akhir tahun 2021. Nah, ini sudah pas berarti ya, sudah pas dengan neracanya. Oke, seperti itu. Inilah Gratia Corp. Laporan arus kasnya untuk tahun berakhir tahun 2022 dengan metode tidak langsung. Sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan ke soal kedua. Oke, selanjutnya adalah soal koreksi dari Caki Group yang sedang melakukan proses penyesuaian dan koreksi pembukuannya di akhir tahun 2022. Dan dalam meninjau catatannya, informasinya ada 4 nih. 1, 2, 3, dan 4. Oke, langsung saja kita akan ke nomor yang pertama. Maaf, nggak kelihatan muka saya ini. Nah, gini. Oke. Nomor 1 tuh, Caki tidak melakukan akrual atas komisi penjualan yang masih harus dibayar pada akhir-akhir masing dari 2 tahun terakhir sebagai berikut. Karena di sini ada 2, tahun 2021 dengan tahun 2022, maka yang tahun 2021 kita akan menganggapnya sebagai utang karena sudah terlampau. Sedangkan tahun 2022 kita akan menganggapnya sebagai beban karena masih tahun berjalan. Karena ini masih akhir tahun 2022. Oke, langsung saja yaitu dan dia juga keduanya akan masuk ke dalam retained earning atau laba ditahan. Dan di sini saya akan full menggunakan bahasa Indonesia karena soalnya menggunakan bahasa Indonesia, jadi saya akan menggunakan bahasa Indonesia untuk jurnalnya. Yang pertama adalah untuk di bagian debit kita tulis laba ditahan.
Nah, untuk yang kedua adalah tahun 2021 dengan akun utang komisi penjualan. Ini kan komisi penjualan ya, berarti dikit utang jadi utang komisi penjualan. Nah, ini dan untuk tahun 2022 dia merupakan beban. Jadi, jika kalau tadi utang, maka sekarang adalah beban. Untuk nominalnya kita lihat di soal ya. Ini kita jorokkan untuk membedakan mana yang debit dan mana yang kredit. Untuk laba ditahan itu adalah sumnya dari kedua itu, jumlah dari kedua itu. Untuk utang komisi penjualan kita pakai tahun 2021 dengan itu apa yen ya? Apa yuan ya? Nah, ini yang bawahnya adalah untuk tahun 2022 dengan 5.500. Alhamdulillah. Oke. Sebentar saya akan mencari Chinese. Oh, pakai yuan berarti. Kukira yen. Nah, seperti ini adalah jurnal dari nomor pertama. Kemudian kita akan lanjut ke nomor yang kedua. Nah, di sini dalam meninjau persediaan per tanggal 31 Desember tahun 2022, Cak itu menemukan kesalahan dalam prosedur pencatatan persediaan yang telah menyebabkan jumlah persediaan selama 3 tahun terakhir menjadi tidak benar dan sebagai berikut. Dan Cak ini sudah membuat pencatatan yang menetapkan jumlah persediaan per 31 Desember 2022 yang salah tersebut. Di sini ada tahun Desember tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022. Nah, kita fokusnya pada tahun 2 tahun terakhir. Di tahun 22 dengan tahun 21. Dengan jurnalnya dan jurnalnya adalah dia masuk ke harga pokok ya, karena persediaannya tercatat understated dan juga overstated itu akan masuk ke dalam HPP atau COGS. Nah, yang untuk 29 juta dan 29 juta yuan ini itu masuk ke dalam laba ditahan karena dia udah tahun 2021. Sedangkan yang tahun 2022 kita akan masih menganggap itu sebagai inventory atau persediaan karena dia masih di tahun berjalan. Jadi tapi dua-duanya itu maka masuk ke dalam harga pokok produk HPP COGS. Harga pokok produk. Ya benar. Harga pokok produk dan bawahnya adalah laba ditahan. Langsung ke inventory. Ini kok inventory? Persediaan.
Nah, di sini tuh kita bedakan dulu ya mana yang laba ditahan ini itu ini yang ini laba tahan ya Allah yang tahun 2021 29.000 understated ya 9 juta maaf. Lalu di bawahnya tuh yang persediaan yang tahun 2022. Nah, ini kita tinggal tambahkan saja antara ini dengan itu. Nah, masuk ke COGS. Seperti itu. Sekarang yang nomor 3. Pada tanggal 31 Desember tahun 2022, saya itu memutuskan untuk mengubah nih metode penyusutan atas peralatan kantornya dari metode saldo menurun ganda atau double declining balance menjadi metode garis lurus, straight line. Peralatan tersebut memiliki harga perolehan awal sebesar 100 juta yuan. Mari kita akan tulis dulu informasi-informasi yang ada pada soal. Nah, di sini ada memiliki harga perolehan. Harga perolehannya adalah sebentar. Nah, harga perolehannya adalah apa tadi? 100 juta. Nah, kita tes lagi. Ketika dibeli pada Januari tahun 2020, peralatan tersebut memiliki masa manfaat selama 10 tahun dan enggak memiliki nilai residu. Masa manfaat 10 tahun ya. Kemudian dan enggak memiliki residu, no residu. Kemudian beban penyusutan yang telah dicatat itu 36 juta. Beban penyusutan. Berarti yang sudah dipakai ya. Jadi kalau misalkan di sini ada katanya beban penyusutannya itu udah dicatat sebelum tahun 2022 dengan metode selalu menurun gandanya tuh 36 juta. Berarti selama 2 tahun dia menghasilkan 36 juta penyusutannya. Penyusutan. Selama 2 tahun berarti ya. Itu tercatat berapa? 36. Nah, terus saya tuh udah mencatat beban penyusutannya tahun 2022. Nah, tapi tahun 2020 ini kan Cicaki ingin mengubah penyusutannya itu menjadi metode garis lurus kan. Tapi dia udah nyatet nih 12.800 itu udah dicatat sama Cicaki menggunakan metode menurun ganda. Jadi kita koreksi yang beban penyusutan tahun ini berarti ya. Tahun ini menggunakan sebentar. Menggunakan metode lama.
Itu, nah 12. Nah, untuk itu kita harus menghitung terlebih dahulu. Di sini ada harga perolehan nih. Harga perolehannya itu dikurangi dengan penjutaan lamanya, yaitu 36 juta. Alhamdulillah. Jadi ini adalah nilai buku atau book value. Nilai bukunya ini sama dengan ini. Ini aku kelebihan deh itu deh. Ini dikurangi ini. Nah, nilai bukunya sekian ya guys ya. Kok ya guys. Nilai bukunya segitu ya. Astagfirullahaladzim. Nah, lalu kita harus mencatat. Jadi dengan garis lurus. Berarti kan udah nih nilai bukunya 64 juta. Jadi kita ubah menjadi kita ubah metodenya menjadi metode garis lurus. Dan ini kan sisanya kan tinggal 8 tahun ya guys ya. Karena dia 10 tahun ya masa manfaatnya ya. Dan udah di penyusutan lamanya tuh udah 2 tahun. Jadi sisanya 8 tahun. Berarti tinggal sama dengan ini sama dengan tinggal dibagi aja kan garis lurus kan tinggal dibagi sisa tahunnya. Tinggal dibagi itu ini ya. Sama 8. Segitu. Nah, sedangkan si Cak ini udah nulis beban penyusutannya untuk tahun ini itu udah menggunakan metode lama seharga 12.800.000. Astagfirullah. Nah, berarti perbedaannya tinggal dikurangi saja. Yang metode lama dan juga metode baru. Nah, perbedaan inilah yang akan dijurnalkan. Jurnalnya saya tahu di bawahnya ya. Jurnal. Di sini jurnalnya itu adalah dia kan ya udah beban depresiasinya berarti kan kelebihan 4.800.000. Jadi dia akan dimasukkan ke dalam akumulasi depresiasi peralatan. Karena ini kan yang depresiasi adalah peralatan ya. Peralatan. Akumulasi depresi. Iya. Peralatan. Untuk saldo kreditnya, untuk akun debitnya adalah beban depresiasi. Nah, ini seharga ini ya.
Oke, sekarang yang nomor terakhir, yaitu sebelum tahun 2022, Saketo mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode pemulihan biaya atau cost recovery basis. Berawal tahun 2022, Saketo mengubah metodenya dari yang awalnya cost recovery basis menjadi percentage of completion basis untuk tujuan akuntansinya. Namun, untuk tujuan perpajakannya, Saketo tetap menggunakan metode cost recovery basis. Dan pendapatan tahun 2022 itu udah dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian informasi. Metode persentase penyelesaian dan informasinya akan sebagai berikut. Nah, di sini ada penambahan informasi. Tarif pajak penghasilan adalah 40%. Ini akan digunakan dalam nomor 4 ini. Nah, kita hitung dulu ya. Ini tuh masuk ke dalam akun konstruksi dalam pengerjaan atau construction. Oke. Di sini kita tulis dulu pas priornya. Nah, ini kan berarti selisih dari antara kedua ini kita selisihkan dulu ya. 10. Apa nih? 105, 150 dikurangi dengan 105. Nah, ini 450 adalah konstruksi dalam pengerjaannya. Gini aja. Konstruksi. Oh ya, itu aja. Nah, ini sama dengan 150 dikurangi 105. Nah, di sini untuk akun kreditnya dia itu ada kewajiban pajak tangguhan. Nah, di sini kan ada tarif pajak penghasilan 40%. Nah, itu akan dihitung dan akan dimasukkan ke dalam akun DTL atau Deferred Tax Liability atau kewajiban pajak tangguhan. Sini berarti tinggal 40%, 0,4 berarti ya, 0,4 dikali dengan ini. Ya bener. Oh iya, lupa aku. Pakai koma yang biasa. Nah, nih. Oh, maaf. Ini harusnya di kredit di sini. Buset. 0,4 dikali ini. Nah, untuk sisanya itu akan masuk ke laba bertahan. Ini mendorongkan, berarti dia akan dikredit sisanya. Sudah. Jadi seperti inilah jurnalnya. Dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, di sini nomor 3, dan kemudian di sini ada nomor 4. Oke. Cukup sekian remedi dari saya. Pekerjaan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Ibu Salma, Ibu Nanda. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.